Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Wilani, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengemukakan analisis dan pendapat saya dalam diskusi 8 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik sistem pendidikan ASEAN dan Asia Pasifik. Pada pembahasan kali ini, saya akan memberikan tanggapan dan analisis terkait pertanyaan dalam forum diskusi. Yang pertama, menganalisis persamaan pengelolaan pendidikan antara ASEAN dan Asia Pasifik dengan sekolah tempat saya bekerja dari sisi sistem, struktur dan jenjang, serta kebijakan program. Selanjutnya, menganalisis poin penting artikel dalam pengayaan 8, serta menganalisis kaitan video dengan materi modul 6. Pengelolaan pendidikan dasar negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki banyak kesamaan dengan praktik di SD Salman Al Farisi Bandung. Dari sisi sistem, kawasan ini menerapkan pendidikan dari jalur non-formal hingga formal dengan masa pendidikan dasar 6 tahun. Fokusnya adalah pengembangan keterampilan ABA 21 melalui pembelajaran aktif dan berbasis proyek, sebagaimana terlihat pada proyek kokurikuler profil pelajar Pancasila, serta kegiatan Market Day di SD Salman Al Farisi. Dari sisi jenjang dan struktur pendidikan dasar juga berlangsung 6 tahun dan terdapat pemisahan jalur formal dan non-formal. Hal ini tercermin di SD Salman Al Farisi melalui pembelajaran formal di kelas yang diperkuat dengan kegiatan non-formal seperti ekstrakurikuler, program pembiasaan karakter, dan program literasi. Dari sisi kebijakan, negara ASEAN dan Asia Pasifik mengadopsi manajemen berbasis sekolah dengan prinsip kemandirian, kemitraan, keterbukaan, dan akuntabilitas. SD Salman Al Farisi menerapkannya melalui pelibatan orang tua dalam kegiatan parenting, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan sistem bilingual seperti pembelajaran bahasa Inggris dengan native speaker dan pelaksanaan English Day. Keterhubungan dengan tren Asia Pasifik tampak pada pelaksanaan kompetensi ABA 21, pembelajaran aktif, penjaminan mutu, dan tata kelola adaptif. SD Salman Al Farisi menerapkannya melalui active learning, program leadership, integrasi nilai moral agama, dan sistem penjaminan mutu internal. Berdasarkan analisis artikel, pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN, saya mendapatkan beberapa poin penting. Di antaranya, abad 21 ditandai oleh perubahan sosial dan teknologi yang sangat cepat. Dunia menjadi tanpa batas, namun juga menghadapi krisis nilai dan kerusakan lingkungan. Pasar Bebas ASEAN atau MEA membuka arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Hal ini menuntut kualitas SDM yang unggul agar mampu bersaing. Pendidikan dasar memiliki peran strategis. Dulu, anak datang ke sekolah dengan pengetahuan minim. Kini, anak sudah kritis dan terpapar teknologi sejak dini. Namun, sekolah masih sering terpaku pada kurikulum minimal dan metode hafalan. Visi pendidikan pun harus membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. UNESCO menekankan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Kurikulum pun harus adaptif, relevan dengan kebutuhan abad 21, sekaligus menyeimbangkan kompetensi pasar dengan pendidikan karakter. Selanjutnya, pembelajaran harus aktif, kreatif, berpusat pada siswa, memberi ruang untuk imajinasi masa depan, serta mendorong kolaborasi. Dan terakhir, sumber daya manusia sekolah menjadi kunci. Pemimpin harus visioner, guru dan karyawan harus profesional, dan manajemen sekolah perlu bertransformasi menuju sistem yang fleksibel dan kolegial. Video Introduction to Asian Education memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana negara-negara ASEAN mengembangkan sistem pendidikan mereka dalam menghadapi tantangan global. Isi video memiliki keterkaitan yang kuat dengan materi modul 6.
Pertama, video menjelaskan bahwa negara-negara ASEAN memiliki struktur pendidikan yang relatif serupa, terutama dalam jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Hal ini menguatkan penjelasan dalam modul bahwa sebagian besar negara ASEAN menerapkan pola 633 dan menghadapi tantangan yang mirip dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti keterbatasan akses dan kualitas. Kedua, video menyoroti pentingnya pendidikan alternatif sebagai upaya menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti sekolah formal. Modul juga menekankan perlunya fleksibilitas sistem pendidikan, terutama bagi wilayah dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang menantang, sehingga penyediaan jalur pendidikan alternatif menjadi relevan. Ketiga, isu pemerataan dan kualitas pendidikan menjadi poin utama dalam video yang menampilkan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk keterbatasan guru dan fasilitas. Modul menguraikan bahwa pemerataan adalah isu besar di Asia Tenggara dan menuntut kebijakan pendidikan yang responsif untuk memperbaiki kualitas dan akses secara berkelanjutan. Selanjutnya, video menekankan perlunya tata kelola pendidikan yang baik untuk memperbaiki mutu guru, infrastruktur, dan akreditasi. Modul mendukung hal ini melalui pembahasan mengenai reformasi manajemen pendidikan dasar seperti desentralisasi, penguatan kapasitas sekolah, pengawasan mutu, serta pelibatan masyarakat. Selain itu, kerangka kualifikasi ASEAN atau AQRF yang dibahas dalam video menunjukkan pentingnya penyelarasan standar pendidikan antar negara untuk mendukung mobilitas tenaga kerja dan penjaminan mutu. Modul menghubungkan ini melalui wacana integrasi pendidikan regional, benchmarking, dan pembelajaran sejawat di wilayah ASEAN. Video juga mengutip rekomendasi UNESCO yang menekankan perlunya visi pendidikan yang jelas, kebijakan yang konsisten, fokus untuk kesetaraan dan kualitas, serta penguatan kemitraan. Modul menegaskan hal tersebut dengan menjelaskan peran pendidikan sebagai pilar penting bagi pembangunan sosial ekonomi dan penyelarasan dengan agenda global seperti SDG 4. Kesimpulan dalam diskusi 8 menunjukkan bahwa sistem, struktur, dan kebijakan pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa kesamaan dengan praktik di SD Salman Al-Farisi. Artikel dan video yang dikaji menegaskan bahwa pendidikan dasar di era global menuntut kurikulum adaptif, tata kelola yang efektif, pemerataan layanan, serta kepemimpinan visioner agar sekolah mampu membentuk siswa yang beriman, kreatif, profesional, dan siap bersaing di masyarakat ASEAN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.